Shalom saudara. Sekali lagi saya katakan shalom. Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan bagi yang hadir di sini dan yang sedang mengikuti ibadah secara online. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap saling mendukung satu sama lain di dalam doa. Kita tetap mendukung di dalam doa untuk negeri kita tercinta. Biarlah semua pandemi ini cepat berlalu dan Tuhan kembali izinkan kita bertemu untuk menikmati ibadah secara offline atau tatap muka. Kita bersyukur pagi hari ini bukan karena kekuatan kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh tetap mengikuti ibadah meskipun secara online, bukan karena kita yang tetap ada sampai saat ini, tapi karena Tuhan yang memampukan kita tetap ada sampai saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulaikan ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami tetap mau memandang Engkau, kami tetap mau menyembah Engkau Tuhan, kami tetap mau mencari Engkau di tengah kekecewaan kami, di tengah sakit penyakit kami Tuhan, di tengah persoalan kami mau tetap memandang Engkau Tuhan, sebab kami percaya kemenangan itu akan kami peroleh. Kesembuhan itu akan kami peroleh Tuhan. Pemulihan itu akan kami rasakan ketika kami tetap menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh merasakan kemenangan itu terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama mengagungkan nama Tuhan pagi hari ini. Sebab kemenangan itu akan kita rasakan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Inilah kami Tuhan. Kami boleh merasakan kemenangan itu terjadi atas kehidupan kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
Katakan kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biarkan musik melantunkan pujian ini dari awal. Mari saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan saat ini. Sungguh betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai detik ini, kita boleh ada sampai saat ini, tetap memuji, menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Nya. Semua karena Tuhan yang izinkan itu. Syukuri kehidupan saudara saat ini. Syukuri semua keluarga saudara yang ada pada saat ini. Kita mau bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Oh, katakan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Katakan, angkat tanganmu. Segap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau Yesusku. Segap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Engkau besar. Angkat hatimu bagi Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Jemaat saja katakan, ku yakin Tuhan. Ini hati kami Tuhan terangkat bagi Engkau. Ini tangan-tangan kami yang terangkat bagi Engkau Yesus. Kami merasakan Engkau ada Tuhan. Amin. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari saudara-saudara bangkit berdiri, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan Tuhan. Amin. Kau
lebih lagi Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, amin. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan. Oh, katakan pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, katakan kemenangan. Oh, terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh merasakan Engkau hadir saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau hadir Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami rasakan Engkau hadir Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Dan heran ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Angkat tanganmu buat Tuhan, katakan ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Dan heran ku kagum Engkau Tuhan. Ku tinggikan yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum. Sekali lagi katakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas. Engkau mulia Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Ajaib dan heran ku kagum akan Engkau
Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku kagum akan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup mengadakan segalanya. Engkau Allah yang sanggup memberikan kemenangan itu bagi kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan kesembuhan itu bagi kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan pemulihan itu bagi kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Ketika kami tetap memandang Engkau, ketika kami tetap setia Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan. Kami menang atas keadaan yang saat ini kami alami. Kami menang Tuhan atas sakit yang saat ini kami alami. Kami menang Tuhan atas persoalan yang saat ini kami alami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya kami beroleh kemenangan karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Kau tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Biarlah hanya rema-Mu yang berbicara, Roh Kudus-Mu yang berbicara Tuhan. Engkau tahu Tuhan isi hati hamba-Mu, karena hamba-Mu juga tahu isi hati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau tahu Tuhan kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya segala kuasa yang berkenan di hadapan-Mu. Kau sudah patahkan kuasa yang di tempat ini, di rumah jemaat-Mu Tuhan yang saya ini beribadah online, terlebih di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama yang indah, yang selalu memberikan kemenangan bagi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di Bait Allah untuk menguduskan hari Sabat. Dan kita akan menikmati bersama-sama kebenaran firman Tuhan setelah kita menikmati penyembahan di hadapan Allah yang kudus. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal yang 30, satu ayat yaitu ayat ke-6 menjadi nas kita bagi hari ini. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Jika saudara sudah menemukan, saudara menyimak, beginilah firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Saya memberi judul khotbah pada minggu ini, yaitu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan satu tujuan agar jemaat Tuhan senantiasa menyadari, bersiap, dan mendapat solusi saat dalam keadaan terjepit. Jemaat Tuhan yang diberkati, ayat 6 dari pasal 30 1 Samuel ini menarik karena terdiri atas 3 bagian kalimat yang masing-masing memberikan keterangan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ini saya ambil bagian pertama ini. Lalu bagian kedua, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Bagian 2, bagian 3 adalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 2 bagian awal yang saudara dengar, baru saja saya baca, memberikan keterangan peristiwa. Dan 1 bagian akhir memberikan keterangan tindakan. Keterangan peristiwa dari kata terjepit dan pedih hati dapat kita lihat
dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Ini merupakan keterangan peristiwa yang menguatkan untuk mengambil keterangan tindakan. Jadi ada peristiwa yang terjadi. Saudara, sejarah mencatat orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Kalau saudara ingat kata Amalek, orang Amalek, bangsa Amalek adalah bangsa yang harus dihapuskan dari ingatan atau dari catatan sejarah bangsa Israel. Sebab bangsa ini yang menghalangi orang Israel untuk keluar dari Mesir. Bangsa yang jahat, bangsa yang memusuhi Israel. Kalau kita dengar kata Amalek, maka di sana kita akan melihat bagaimana Saul ditolak menjadi raja oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Diperintahkan Tuhan untuk membasmi Amalek mulai dari raja, rakyat yang tidak peduli baik muda, kecil, tua, besar, bahkan seluruh ternaknya. Semuanya harus dimusnahkan. Tetapi Saul memusnahkan hanya rakyatnya, rajanya Agag dibiarkan, hewan ternak menjadi jarahan mereka. Ini satu ketidaktaatan yang langsung membuat vonis ditolak Tuhan. Kalau Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan, ditolak di Taman Eden, dipindahkan ke bumi, maka Saul dengan ketidaktaatannya ditolak menjadi raja. Karena itu sebagai orang percaya, ketaatan menjadi bagian hidup kita agar kita tidak seperti apa yang sudah dikerjakan oleh baik Adam dan Hawa maupun oleh Saul dan orang-orang yang tidak taat sebelumnya. Kita kembali ke dalam peristiwa ini. Daud mendapati daerah Ziklag telah dikalahkan dan dibakar oleh orang Amalek. Setelah 3 hari dia sampai di sana. Jadi orang Amalek membakar Ziklag, lalu kemudian 3 hari berikutnya Daud bersama dengan rakyatnya datang mendapati semua sudah habis terbakar. Orang-orang yang ada di Ziklag, baik tua dan muda, ditawan. Mereka tidak membunuhnya. Orang Amalek tidak membunuh tawanan itu, tetapi dibiarkan hidup, digiring dalam perjalanan untuk meneruskan misi orang Amalek. Kemungkinan besar mereka akan dibawa ke daerah mereka, daerah orang Amalek. Dijadikan budak, dijadikan apa saja karena tawanan menjadi hak daripada yang berhasil menawannya. Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia menangis dengan nyaring, menangis dengan sedih sekali, sampai tak kuat lagi menangis. Sampai tak kuat lagi itu berarti air mata sudah tidak ada lagi. Sudah begitu pedih hatinya, begitu luar biasa tekanan yang dihadapi. Mengapa demikian? Karena seluruh keluarganya, termasuk 2 istri Daud, yaitu Ahinoam dan Abigail, ikut ditawan. Kalau saudara mempunyai, nanti kalau mempunyai anak perempuan lagi, boleh dinamakan Abigail. Ya, Abigail ini cerdas dan cantik. Makanya orang-orang yang nama Abigail harusnya cerdas dan cantik. Ditawan. Jadi Daud begitu terjepit posisinya. Sudah orang yang dikasihinya ditawan, rakyatnya semua ditawan, lalu kemudian dari dalam sendiri ditambah dengan rakyatnya hendak melempari dia dengan batu. Ini peristiwa yang terjadi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yang membuat Daud terjepit. Sehingga pada ayat yang terakhir, di ayat yang ke-6 di bagian akhir, memberikan suatu tindakan yang menjadi pusat perhatian kita semua.
untuk berlaku demikian. Jadi peristiwa yang terjadi, lalu Daud mengambil satu keterangan tindakan di dalamnya yang menjadi kita memusatkan itu dan berlaku demikian. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang disebut dengan peristiwa keterangan tindakan. Kata menguatkan kepercayaannya memberikan pengertian lebih kuat keyakinannya pada Tuhan Allah yang disembah. Jadi lebih kuat, lebih berpegang, lebih mengeraskan untuk percaya. Dalam keadaan terjepit yang sangat, Daud tidak putus asa. Daud tidak melarikan diri dari masalah. Betapa hebatnya terkadang dialami, namun dihadapinya dengan berpegang teguh, berpegang erat di hadapan Tuhan. Hal sama yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita dalam tekanan kehidupan ini, mungkin saudara saat ini mengalami apa yang disebut dengan kesehatan yang tidak memadai, ekonomi yang morat-marit, kehidupan rumah tangga yang kacau balau, pekerjaan yang kita nantikan tidak ada, bahkan pelayanan pun ada goncangan-goncangan. Kita tidak boleh putus asa dan mari sama-sama kita hadapi semua masalah ini di hadapan Tuhan dengan semakin kuat, dengan semakin percaya, sebab Tuhan ada dalam hidup kita dan Dia sanggup untuk semuanya. Inilah yang dihadapi Daud, inilah yang dilakukan Daud, dan inilah juga yang harus kita lakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada alasan mengapa Daud menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Alasan ini juga menjadi perenungan kita bersama. Berlaku demikian. Saya membagi menjadi 3 alasan, yaitu sadar, siap, dan solusi. Mari kita akan bahas bersama-sama, mari kita renungkan bersama-sama, supaya menjadi kekuatan kita untuk menghadapi setiap masalah. Kekuatan saya dan kekuatan saudara. 3 alasan, sadar, siap, dan solusi. Yang pertama, sadar. Daud menyadari bahwa hidupnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Segala kehendak Tuhan adalah baik, penyertaannya adalah sempurna, pertolongannya tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Nama Tuhan adalah prioritas dalam kehidupan Daud, sehingga kehidupannya diubah Tuhan menjadi kehidupan yang luar biasa. From zero to hero. Dari seorang gembala domba, dari tanah Bethlehem, anak seorang Isai, Tuhan memberitakan Samuel untuk mengurapi menjadi raja Israel yang besar. Ada kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Ada kehendak Tuhan yang luar biasa. Dan dalam perjalanan hidupnya, Daud selalu berhasil karena Tuhan menyertai dia. 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Memprioritaskan nama Tuhan, kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Kesadaran inilah yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Mutlak kedaulatan Tuhan ada dalam hidup kita. Mutlak kehendak Tuhan menjadi bagian kita. Pengalaman kita selama mengiring Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Dia tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak memahami apa yang terjadi saat ini, namun di ujung sana selalu ada kebaikan
yang dapat kita terima bagi orang-orang yang percaya dalam namanya, bagi siapa yang mengasihi dia. Jika saat ini kita mengalami satu tekanan, percayalah, kuatkanlah di dalam Tuhan, tetap berpegang teguh, karena endingnya selalu ada kebaikan. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan tepat waktu. Tak berpikirkan cara yang Tuhan pakai. Dan lihatlah kehidupan yang saudara alami saat ini. Lihatlah kehidupan yang masing-masing pribadi lepas pribadi alami sampai sejauh ini. Betapa besar dan luar biasanya ada dalam hidup kita. Pengalaman hidup menyadarkan kita betapa besar kuasa Tuhan sehingga kita berhasil. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang diberkati, saya mengajak saudara, siapapun dan apa latar belakang saudara, apa kedudukan saudara, mari tetapkan hati untuk semakin menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, Allah kita. Allah yang luar biasa, Allah yang bekerja dengan ajaib, Allah yang cakap dalam segala perkara, Allah yang membawa kita dalam kebaikan, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Inilah yang menjadi alasan pertama, sadar. Kita menyadari kedaulatan Tuhan ada dalam hidup kita, kita menyadari kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, siap. Daud menyiapkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Baik dalam kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang menyenangkan. Kesiapan seperti inilah yang membuat Daud tidak mudah kecewa. Kesiapan inilah yang membuat Daud tidak putus asa, tidak mudah menyalahkan sekelilingnya. Terlebih menyalahkan Tuhan. Bagaimana perasaan Daud ketika dia melihat, ketika dia mendengar Alkitab mencatat rakyatnya mau melempari dia. Sama-sama menghadapi tekanan. Tapi begitu berat. Mereka lupa, rakyat lupa apa yang sudah Daud lakukan. Apa yang sudah Daud perbuat dalam kehidupan mereka. Tidakkah mereka ingat peristiwa bersejarah, peristiwa kepahlawanan yang dilakukan oleh Daud, bahkan yang terkenal dari anak sekolah minggu sekarang ini sampai dewasa, orang akan mengenal Daud dengan kepahlawanannya ketika melawan Goliat. Tidak ada yang sanggup, panglima tertinggi yang terkuat di Israel tidak ada yang sanggup menghadapi Goliat. Bahkan Goliat dengan barisan orang-orang Filistin meledek orang-orang Israel, sehingga Daud maju menjadi pahlawan orang Israel dan akhirnya dapat mengalahkan Goliat bersama dengan orang-orang Filistin. Kepahlawanan inilah yang tercatat di dalam Alkitab, bahkan ketika sudah melakukan apa yang diperbuatnya, yang disuruhnya oleh Saul selalu berhasil. Mereka menyanyi, mereka menari-nari, melantunkan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perbandingan 1 berbanding 10. Begitu berhasil Daud. Bahkan di dalam ayat 1 Samuel pasal 18 ayat 5, di sana dikatakan, Daud maju berperang dan lihatlah apa kalimat berikutnya. Selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia menjadi mengepalai para prajurit. Ayat terakhir, kalimat terakhir, hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara, luar biasa. Kepahlawanannya, tugasnya dilakukan dengan luar biasa.
Tetapi ketika kebaikan yang begitu besar sudah dilakukan, lalu kemudian ada satu masalah di dalamnya. Hilang, rakyatnya lupa, bahkan tragisnya mau melempari dia. Makanya dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Ini yang disebut dengan kesiapan. Kesiapan kita sebagai manusia. Kesiapan kita menghadapi segala kemungkinan. Kesiapan kita menghadapi hal-hal yang menyenangkan apapun tidak menyenangkan. Jangan biarkan diri kita larut dalam kekecewaan, kemarahan, bahkan keputusasaan bila kita dilupakan oleh orang lain. Orang boleh lupa, asal bukan Tuhan melupakan kita. Asal kita tidak lupa Tuhan. Bahkan sekalipun kita tidak dihargai, walaupun ada banyak kebaikan yang kita taburkan, tergerus oleh kesalahan kecil. Siapkan hal itu, siapkan hidup kita, siapkan hati kita untuk menghadapi semua itu. Ini menjadi contoh, menjadi keteladanan bagaimana hidup Daud sudah berlaku demikian luar biasa. Mungkin dalam keseharian kita sudah menebar kebaikan demi kebaikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita dimintain tolong, kita siap. Mungkin saudara diminta untuk menjaga rumah saudara, rumah orang lain yang sedang ditinggal, saudara ada. Mungkin saudara diminta untuk merawat anaknya, kita siap. Mungkin saudara menunggu di rumah sakit saat orang lain sakit, saat orang lain melahirkan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang membuat orang lain senang, hal-hal yang membuat orang lain bangga, hal-hal membuat orang lain tertolong oleh apa yang menjadi tindakan kita. Namun satu perkara, ketika kita tergelincir oleh suatu masalah, apa yang kita lakukan senantiasa tidak terbekas dalam kehidupan orang-orang. Oleh sebab itu saya katakan kita harus siap. Kita harus siap seandainya kebaikan kita hilang dalam kehidupan orang lain. Dan saya tidak ingin jemaat Tuhan berlaku demikian. Tetap saudara ingat kebaikan demi kebaikan apa yang terjadi dari saudara sesama jemaat di tempat ini. Hamba Tuhan melihat kebaikan jemaat Tuhan melihat kebaikan hamba Tuhan. Walaupun nanti ada sesuatu masalah terjadi, tetap harus saling mengasihi, harus saling mendoakan satu sama lain. Sehingga semua semakin kuat, semua hidup dalam kasih, tidak memandang satu sama lain, semua saling menghargai. Sehingga kita ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Peribahasa Indonesia mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Kebaikan yang luar biasa, begitu tergelincir oleh satu masalah, rusak semuanya. Kita harus siap. Kepahlawanan Daud begitu sirna hanya karena satu masalah. Saya membayangkan betapa luar biasanya, sampai rakyatnya mau melempari dia dengan batu. Alkitab terjemahan bahasa lain merajam, ingin merajam saudara kasih Tuhan. Bayangkan ya, melempari batu merajam. Kebaikan yang sudah dilakukannya tak terbekas dalam hidup mereka. Karena itu dia menguatkan supaya saya siap, Daud siap, kita pun siap. Manusia memang mudah melupakan kebaikan yang kita tabur, tetapi Tuhan tidak. Karena itu jangan kendor, terus tebar kebaikan, terus lakukan yang baik dan benar. Tuhan boten sare, dia akan mencatat, dia akan melihat, dan dia akan mengangkat saudara pada waktunya. Hizkia ketika sedang dalam masalah, dia punya penyakit dan mau mati.
Memang firman Tuhan katakan, dia berdoa, dia menangis, dia menyatakan apa yang sudah dilakukan diperbuatnya. Sehingga Tuhan mendengarkan dan lalu Tuhan menjawabnya dengan luar biasa. Bahwa akan sembuh dan tambahkan umur 15 tahun lagi. Manusia boleh lupa, tetapi Tuhan tidak. Dalam frame besar kertas putih, ada titik hitam di tengah. Manusia lebih cenderung melihat titik hitam itu dibandingkan dengan kertas putih di dalamnya. Manusia lebih suka melihat selumbar di mata saudara daripada balok di depan matanya sendiri. Inilah yang menjadi kesiapan kita. Ketika orang-orang berlaku demikian, kita harus siap di hadapan Tuhan. Kita tidak lari, kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, kita tidak marah, tetapi kita menguatkan di dalam Tuhan. Memang manusia kita, memang daging kita lemah, memang kita juga punya perasaan demikian. Namun jangan sampai itu muncul selalu sehingga menutup apa yang menjadi hubungan kita baik dengan Tuhan. Jangan selalu mudah kecewa, jangan selalu mudah putus asa, jangan selalu mudah marah. Apalagi dalam pelayanan di tempat ini. Ada banyak kekurangan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang biasa. Yang terus harus dipoles. Yang terus harus menggali. Dan memang harus ada kesiapan kalau hamba-hamba Tuhan dibanding-bandingkan. Namun tetap hamba-hamba Tuhan di tempat ini harus kuat di dalam Tuhan. Ada kesiapan, mungkin tidak cocok, saya akan pindah gereja. Mungkin saya tidak senang dengan A dengan B, atau melihat perkembangan hamba Tuhan, saya akan pindah. Ini hamba Tuhan juga harus siap. Karena jemaat adalah milik Tuhan. Jemaat itu yang dikirim Tuhan, digembalakan di tempat ini adalah miliknya. Tapi kalau saudara sudah ada di tempat atau di gereja lain, beribadahlah dengan luar biasa di sana. Kalau saudara masih belum stabil iman saudara dari kesana kemari, bukan salah hamba Tuhan, bukan salah gereja, bukan salah pelayanan, tetapi lihat hati kita. Kalau saudara memandang kesempurnaan, tidak ada di muka bumi ini yang sempurna, kecuali hanya Dia, Tuhan. Makanya saya sebut bagian 2 ini adalah siap. Kesiapan seperti dilakukan Daud. Bertindak luar biasa, dilupakan. Namun kita tetap kuat di dalam Tuhan. Siapkanlah hati kita dengan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita akan mampu melangkah dengan luar biasa. Yang terakhir, saudaraku yang diberkati Tuhan. Solusi. Daud mencari dan menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada jawaban. Hanya di dalam Tuhan ada solusi untuk setiap persoalan hidup. Perhatikan pada ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman. Dan Tuhan berfirman kepadanya. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud berdoa memohon petunjuk apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan menjawab untuk memberikan langkah yang harus diambil. Sebuah ketaatan yang luar biasa. Secara manusia tidak mungkin
Dia sudah 3 hari pergi, Amalek pergi 3 hari dari Ziklag. Setelah semuanya habis, 3 hari perjalanan, Daud datang. Jadi jauh, makanya bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gelombang itu? Secara manusia, saudaraku yang pakai Tuhan, secara strategi, tidak mungkin mengejar 3 hari. Makanya dia bertanya, haruskah aku? Akan dapatkah mereka aku susul? Ini satu pertanyaan yang Daud sendiri meragukan. Dapatkah mereka aku susul? Betul nggak saudara kasih Tuhan? Tetapi jawab Tuhan, dia suruh kejar. Dan janjinya engkau dapat menyusul. Lalu berikutnya, engkau dapat melepaskan para tawanan. Luar biasa. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, ketika kita lakukan dengan ketaatan, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Amin. Sesuatu yang meragukan dalam hidup kita, ketika kita serahkan pada Tuhan, dan Tuhan menjawab, ini loh yang harus kamu lakukan. Taat, 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 laku kita lakukan, dan apa yang terjadi? Sesuatu yang besar akan kita dapatkan yang luar biasa. Daud pun mengaminkan semua itu dan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Engkau dapat menyusul, engkau dapat melepaskan para tawanan. Perhatikan di dalam ayat 18 sampai 19, istrinya pun berlaku dapat diselamatkan dan semua tawanannya. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai kepada sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Berdoa, memohon petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, dia lakukan. Janji Tuhan, engkau akan dapat menyusul, engkau dapat melepaskan tawanan. Semua digenapi. 2 istri yang ditawan dilepaskan, semua tawanan dilepaskan, bahkan dari kecil sampai besar, anak laki-laki, sampai anak perempuan, dari semua jarahan yang orang Amalek lakukan pada orang-orang yang di Ziklag, semuanya berhasil didapat. Luar biasa. Inilah yang disebut dengan solusi, jalan keluar. Sebuah ketaatan yang tidak kompromi, yang Tuhan berikan. Ini lakukan, lakukan. Tidak ada lagi tawar-menawar. Karena kita sudah berdoa, karena Daud sudah berdoa. Kalau saudara sudah berdoa dengan masalah yang kita hadapi, lalu Tuhan memberikan jawaban yang mungkin secara manusia, enggak Tuhan. Tapi lakukan. Sekalipun kali di tempat itu kotor dibandingkan kali-kali yang lain. Tapi kalau sudah turun, untuk sembuh, ya sembuh. Sekalipun saya susah payah, sudah siang malam melakukan perbuatan ini itu. Bahkan melempar jala kalau murid-murid Tuhan katakan, sepanjang malam. Tapi karena engkau memerintahkan, saya sebar lagi. Sebuah ketaatan yang luar biasa. Mencari dan menemukan jalan keluar bagi setiap masalah hanya Tuhan, dan kepada Tuhan menjadi bagian kita. Jangan mengandalkan manusia karena sifatnya terbatas, tapi andalkan Tuhan yang tak terbatas. Hanya Tuhan yang sanggup dalam keadaan sesulit apapun. Saya tahu kondisi sekarang semuanya serba sulit. Menimpa dari A sampai Z, segala sesuatu. Namun solusinya mari kita kuatkan percayaan kita kepada Tuhan. Di sana ada jawaban Tuhan, di sana ada petunjuk Tuhan, di sana ada jalan keluar Tuhan. Asal kita mau melakukannya. Ketika kita mengandalkan manusia,
ada banyak kekecewaan yang kita peroleh. Tapi mengandalkan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ada batasan-batasan manusia untuk menolong kita, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan memakai siapapun dan memakai apapun sesuai dengan kehendaknya, yang jauh melebihi akal kemampuan kita. Karena Dia Allah yang berkuasa. Saudaraku yang diberkahi Tuhan, semakin kuatlah kita percaya kepada Tuhan. Sebab dalam namanya ada jalan keluar yang ajaib. Apapun masalah yang kita hadapi, saya dan saudara hadapi saat ini, mari kita menyadari bahwa kedaulatan Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, dan mari kita berdoa, memohon petunjuk dan jalan keluar kepada Tuhan untuk kita dapat mengatasinya. Semakin kuat kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, semakin kuat pula kita menghadapi berbagai tantangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala dan hati kita. Sama-sama kita merenungkan, sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini semakin mengingatkan kita keberadaan kita dalam segala persoalan yang kita hadapi. Meskipun kita tidak mengerti, namun rancangan Tuhan yang terbaik, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Yang tak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Hanya Tuhan jawaban hidup kita. Yang tak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, Allah sediakan bagi kita yang mengasihi. Meskipun aku mengerti
kasih. Kau yang kehilangan damai sejahtera di Allah Jehovah Shalom. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Yang Yang tak mungkin bagi
secara khusus untuk bangsa dan negara kita tercinta. Haleluya. Ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia Berkati negeri kami Tuhan, kami sehat, hati Indonesia. kami kuat. Tolong kami ya, berbelas kasihanlah kepada kami. Haleluya. Terima kasih. Indonesia bangkit. Jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan bangkit. Pelayanan di tempat ini bangkit. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Kami sehat Tuhan, kami kuat Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kasih Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan doa kami. Haleluya. Yakin Tuhan.
kemenangan, kesembuhan, pemulihan kami dapatkan dalam nama-Mu. Pagi hari ini, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Firman-Mu bagi hamba-Mu, firman-Mu bagi sidang jemaat. Kami harus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kalimat sederhana yang sudah hamba uraikan, biarlah roh Tuhan mematrekan di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Engkau yang akan mengubah kehidupan mereka oleh kuasa nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba usaha dan sidang jemaat-Mu bersama-sama berdoa syafaat di hadapan-Mu. Selamatkanlah bangsa kami Indonesia. Bangkitkanlah bangsa kami ya Tuhan. Di tengah ancaman pandemi ini, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya Tuhan melawat kami dan melewatkan setiap kesusahan yang terjadi, sehingga kami dapat kembali seperti sedia kala dan lebih dari itu Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Setiap tindakan pemerintah untuk mengatasi semua itu, untuk menyejahterakan masyarakat rakyatnya, kami bersatu hati mendukung Tuhan, supaya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah bermuaranya takut kepada Tuhan untuk kesejahteraan kami semua. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami memberkati bangsa dan negara kami, sebab kami hidup dan kesejahteraan ada di dalam kehidupan kami ketika kesejahteraan bangsa ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang mengadakan ibadah, berkati hamba-hamba-Mu, berkati para pelayan-Mu. Ya Tuhan, memakai setiap hamba-hamba Tuhan, baik dimanapun saat ini sedang melayani, di desa, di kota, di pelosok, nama Tuhan dipermuliakan, Injil tersebar di mana-mana, dan banyak jiwa diselamatkan. Berkati GPPS sebagai organisasi Kristen di Indonesia ini, supaya menjadi organisasi yang hidup, yang mampu membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau, menjadi saksi-Mu juga Tuhan di setiap daerah demi daerah. Berkati GBPS lokal dan gereja-gereja se-Jabodetabek ini Tuhan. Berkati juga sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, apa yang menjadi masalah mereka Tuhan. Kami percaya hanya Engkau, tabib segala tabib, yang dapat menyembuhkan penyakit apa yang kami derita Tuhan. Pakai para dokter, pakai orang-orang yang paham tentang obat-obatan untuk mengobati setiap jemaat Tuhan yang sakit. Namun kami tetap memprioritaskan nama Tuhan di atas segala-galanya. Dan Engkau pakai siapapun dan apapun untuk kami semua. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini membutuhkan keuangan yang memadai Tuhan. Campur tangan Tuhan dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap kebutuhan tercukupi. Mereka yang saat ini sedang bimbang, ragu, kecewa, putus asa, biarlah Tuhan menyentuh hati mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka pun mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan orang-orang yang sudah dikenalnya, sehingga mereka pun dapat beribadah dengan tenang dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami percaya orang-orang yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh akan mendapat keberkatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami tercinta dalam masa tuanya ini, semakin hebat di dalam Engkau, tetap berbuah di dalam masa-masa tuanya ini, dan keselamatan ada menjadi bagian mereka Tuhan. Berkati pasangan suami istri di tempat ini Tuhan, eratkan dengan tali kasih-Mu setiap perbedaan, setiap konflik dalam rumah tangga. Biarlah mereka mengingat mereka dipersatukan oleh kasih Tuhan, dan mereka pun tetap ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami tercinta Tuhan. Lindungi anak-anak kami dengan malaikat pasukan, sehingga anak kami menjadi anak yang tumbuh sehat, tumbuh cerdas, menjadi kebanggaan bagi kami, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Singkirkan bujuk rayu iblis ya Allah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap iblis yang mencoba mengganggu dengan narkoba, dengan minum-minuman keras, dengan seks bebas, kami patahkan itu. Anak kami tetap ada di hadapan-Mu Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Berkati sahabat-sahabat kami yang mendukung pelayanan tempat ini. Berkati perusahaan-perusahaan di mana jemaat Tuhan bekerja di dalamnya. Sehingga perusahaan ini menjadi perusahaan yang tetap kokoh berdiri di masa-masa sulit ini. Sehingga menjadi saluran berkat bagi banyak orang-orang yang bergantung kepada perusahaan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Mujizat Allah terjadi dalam perusahaan-perusahaan ini karena ada anak-anak Tuhan yang senantiasa berdoa, mendukung di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jam-jam ibadah di tempat ini. Berkati para pelayan yang sudah berjerih payah untuk melayani-Mu Tuhan. Kami percaya dalam pelayanan, dalam melayani Engkau tidak pernah ada kata sia-sia Tuhan. Allah selalu memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh melayani dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Persembahan yang diberikan, tangan-tangan penuh sukacita Tuhan berkati mereka yang pagi hari ini datang mengembalikan persepuluhan milik-Mu ya Allah. Sesuai dengan janji-Mu, ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup mereka yang taat dan setia dan menghalau belalang pelahap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Buat keuangan gereja yang semakin hari semakin memandai, semakin hari semakin sehat. Biarlah kami pakai untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Gereja Tuhan di tempat ini harus menjadi gereja yang berbicara, gereja yang bersaksi bagi banyak orang. Sehingga banyak orang tertarik dan menjadi bagian diselamatkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa buat segala perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami dan Engkau luar biasa. Haleluya. Dan saudaraku yang berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita kembali akan berdoa sebelum kita terima doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang ampunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
saudara, terima kasih untuk para pelayan, baik yang tampak di layar maupun yang ada di belakang sana. Tuhan memberkati saudara semua, tetap jaga kesehatan supaya kita kembali dapat beraktivitas dan bertemu dalam jam-jam ibadah. Saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya Bapak Pendeta Andi Wicaksono. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Sebagai rasa ucapan syukur kita, mari kita memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Dan saudara, tiada berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang terbaik.